Halo semuanya, perkenalkan aku Yulian Akbar Rizky Nurfazri. Kali ini aku akan membahas terkait desain pengembangan pembelajaran inovatif bahasa Indonesia siswa dengan keterampilan bahasa menulis sebagai berbahasa produktif pada teks diskusi. Sebelum lebih lanjut, teman-teman harus tahu pembelajaran bahasa Indonesia itu menjadi salah satu pembelajaran yang memiliki peran sentral untuk menunjang produktivitas siswa loh. Dengan begitu, pembelajaran Indonesia menjadi aspek penting dalam pendidikan di Indonesia. Nah, dalam aspek penting pendidikan di Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia juga harus menekankan salah satu keterampilan bahasa untuk siswanya loh. Salah satu keterampilan siswanya adalah keterampilan produktif menulis. Menurut Khadarika pada tahun 2023, peserta didik masih belum siap dalam kegiatan menulis karena peserta didik masih kurang dalam bagaimana menulis sebuah karangan, mengemukakan sebuah idenya, dan menuangkan ide-idenya dalam sebuah tulisan. Nah, dengan adanya desain pembelajaran inovatif ini, diharapkan peserta didik dalam sebuah pembelajarannya dapat menulis secara luas, memahami bagaimana itu menulis, dan berperan aktif dan kontributif pada sesama maupun kepada pendidik dalam teks diskusi. Nah, menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut. Dalam video pembelajaran kali ini ada 3 pokok penting yang nantinya kita akan membahas dan kita akan memperdalam sebagai upaya untuk memberikan solusi kepada peserta didik mengenai menulis. 3 pokok penting yang nantinya akan kita bahas adalah yang pertama, jenis teks yang digunakan. Kedua, elemen keterampilan berbahasa apa yang cocok untuk digunakan. Dan yang ketiga, model seperti apa yang nantinya akan menyesuaikan pola pemikiran dan karakter peserta didik. Dari ketiga poin penting itu tadi diharapkan dapat memberikan solusi kepada peserta didik agar lebih mendalami tentang menulis, apa itu teks diskusi, model seperti apa yang harus digunakan, serta memberikan dorongan yang aktif kepada peserta didik agar lebih interaktif kepada pendidik dan sesama. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak bareng-bareng, jangan sampai terlewat ya. Nah, karena kita sudah masuk pada materi yang pertama, di sini aku akan menjelaskan tentang jenis teks yang digunakan. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih teks diskusi itu seperti apa? Teks diskusi merupakan jenis teks yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis dan analitis karena mereka perlu menyajikan argumen dari berbagai sudut pandang sebelum menarik kesimpulan yang objektif. Menurut Mulyadi dalam Anggrini pada tahun 2021 menjelaskan bahwa teks diskusi merujuk terhadap suatu teks yang menyajikan sebuah isu atau masalah yang diperdebatkan dengan beberapa pihak. Selain itu, menurut Dapdiknas dalam Naryati pada tahun 2018 menjelaskan bahwa teks diskusi adalah salah satu jenis teks yang memberikan dua pendapat mengenai suatu hal atau isu. Dalam pembelajaran teks diskusi menantang siswa untuk tidak hanya memahami isu saja loh, tetapi juga mengeksplorasi pendapat yang berbeda serta mengembangkan argumen yang didukung oleh data atau fakta. Hal ini tentunya menuntut keterampilan menulis yang baik, termasuk dalam hal pengorganisasian ide, penggunaan bahasa yang tepat, dan kemampuan menghubungkan argumen dengan bukti yang relevan. Selanjutnya kita masuk nih pada materi yang kedua, yaitu keterampilan bahasa yang digunakan. Menulis adalah salah satu keterampilan bahasa yang paling penting dan fundamental dalam kehidupan manusia. Keterampilan menulis melibatkan kemampuan untuk menyusun kata, kalimat, dan paragraf yang mampu mengomunikasikan gagasan, informasi, serta perasaan secara efektif kepada pembaca. Menurut Sardila pada tahun 2015 menjelaskan bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat ekspresif dan produktif. Dikatakan sebagai ekspresif karena menulis merupakan hasil pikiran dan perasaan yang dapat dituangkan melalui aktivitas penggerakkan motorik halus melalui goresan-goresan tangan kita.
Selanjutnya, dikatakan produktif karena merupakan proses dalam menghasilkan satuan bahasa berupa karya nyata hingga lahir dalam bentuk tulisan. Lalu bagaimana cara menghubungkan dua materi tersebut untuk dapat dipelajarkan pada peserta didik? Nah, setelah kita mengetahui kedua materi tersebut, kita mengetahui bahwa dalam desain pembelajaran inovatif ini perlu menentukan jenis teks dan elemen keterampilan berbahasa yang digunakan. Selanjutnya, ditentukan juga model pembelajaran sebagai bentuk gaya yang akan diberikan kepada peserta didik agar dapat memahami wujud kajian yang dibuat. Model pembelajaran yang digunakan dalam desain ini adalah desain pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning. Menurut Widaswara dalam Ardianti, pada tahun 2021 menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis masalah ini merupakan sebuah proses belajar mengajar yang menyuguhkan masalah kontekstual sehingga peserta didik dapat terangsang untuk belajar. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Paratiwi pada tahun 2020. Dari kata project saja kita sudah tahu bahwa metode ini menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Menurut Nati, pada tahun 2019 menjelaskan bahwa model pembelajaran project ini, siswa akan dihadapkan pada suatu masalah atau diberikan suatu project yang berkaitan dengan materi dan kemudian siswa akan diminta untuk memecahkan atau membuat suatu proyek atau kegiatan berdasarkan pertanyaan serta permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan proses mencari, menyelidiki, dan menemukan sendiri sehingga siswa memperoleh pengetahuannya secara lengkap dengan menggunakan ide atau gagasan-gagasan baru yang diperoleh baik dari teori, konsep, informasi yang telah dikembangkan menjadi suatu yang baru dan berbeda. Nah, dari pembahasan tadi, pastinya kalian semua sudah memiliki pemahaman mengenai apa saja yang dibahas dalam desain pengembangan pembelajaran inovatif ini. Lalu, bagaimana dengan kebaruan yang ada dalam desain inovatif ini? Sebelum kita mencari tahu tentang inovasi pembelajaran ini atau pembaruan dalam proses pembelajaran ini, kita harus tahu bahwa gagasan tentang desain pembelajaran inovatif ini mencakup yang pertama, tentang bagaimana pendidik dapat memilih materi yang disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, media seperti apa yang nantinya akan menjadi penunjang dalam pembelajaran agar hubungan pendidik dan peserta didik dapat berjalan dengan lancar. Ketiga, pendidik harus mengetahui bagaimana desain pembelajaran ini dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dalam pemahaman peserta didik dengan proses penilaian. Tujuannya yaitu dapat menggali pengalaman baru pada keterampilan berbahasa produktif, yaitu menulis pada teks diskusi kepada siswa. Peserta didik diharapkan mampu untuk belajar dan menggali pengalaman dengan keterampilan menulis sebagai penerapan pemahaman dari materi teks diskusi. Peserta didik juga dapat menjalin hubungan yang erat kepada guru dan sebaliknya agar dapat merangsang kerja otak dan mengetahui solusi yang nantinya akan diselesaikan dengan cara proyek. Agar menjalin komunikasi, pemahaman, serta penajaman model pembelajaran yang diberikan dalam desain pengembangan pembelajaran inovatif ini berfokus tentang kebaruan pada aspek media sebagai penunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kebaruan dalam media yang digunakan ini menjadi daya tarik dan kesesuaian zaman yang diterapkan kepada peserta didik. Dengan memanfaatkan aplikasi maju seperti Canva, Instagram, dan YouTube, maka selain memanfaatkan teknologi yang ada, juga membuat suasana pembelajaran ini semakin kreatif.
tentunya dalam memahami teks diskusi dengan keterampilan menulis. Nah, gimana untuk pembahasan tadi? Mudah dipahami bukan? Dari pembahasan tersebut diharapkan untuk semuanya dapat mendalami dan mendapatkan informasi yang baru agar pendidikan bahasa Indonesia dapat lebih maju untuk kedepannya. Saya Yulian Akbar Rizky Nurfazri pamit undur diri. Jika ada salah dalam ucap, saya mohon maaf. Dadah.